Halo guys, balik lagi sama gua Verasta. Kali ini gua bakal jelasin apa itu Integrated Knowledge Cycle, Strategic Implications of the KM Cycle, Practical Considerations for Managing Knowledge, dan terakhir Best Practice. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika kalian suka. Terima kasih. Nah, sekui masuk ke pembahasan. Apa itu Knowledge Management Cycle? KM Cycle itu proses transformasi dari informasi ke pengetahuan. Proses ini jelasin gimana pengetahuan ditangkap, diproses, dan disebarkan di suatu lingkungan atau organisasi. Menurut buku Dalkir tahun 2013, ada 4 model dalam KM Cycle, yaitu model Zak, Bukowitz dan Williams, McElroy, dan terakhir, Yi. Keempat model KM Cycle itu digabungkan dan menghasilkan Integrated KM Cycle. Gabungan dari keempatnya menghasilkan Knowledge Capture or Creation, Knowledge Sharing and Dissemination, Knowledge Acquisition and Application. Knowledge Capture or Creation bisa diartikan bahwa pengetahuan itu bisa juga didapatkan melalui organisasi eksternal, atau dapat juga diciptakan sehingga terdapat pengetahuan baru. Setelah pengetahuan didapatkan, pengetahuan itu kemudian dipublikasikan atau disebarkan ke dalam organisasi atau lingkungan tertentu. Hal ini disebut dengan knowledge sharing and dissemination. Setelah pengetahuan disebarkan ke dalam organisasi atau suatu lingkup tertentu, pengetahuan itu dapat dimanfaatkan sebagai alat yang digunakan untuk memilih cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan sesuatu atau memecahkan sebuah masalah. Berikut merupakan siklus Integrated KM Cycle. Siklus ini menjelaskan bagaimana informasi diproses sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan organisasi, sebuah organisasi juga perlu memiliki strategi yang diterapkan. Hal ini tentunya berguna bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi dibuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Pengetahuan itu dirancang dan diterapkan demi memenuhi kepentingan proses dan transformasi pengetahuan. Bagian ini disebut dengan Strategic Implications of the KM Cycle. Organisasi juga memerlukan adanya prinsip pengorganisasian untuk membantu mengklasifikasikan jenis aktivitas dan fungsi yang digunakan untuk menangani sebuah masalah yang berkaitan dengan pengetahuan. Inilah yang dinamakan dengan Practical Considerations for Managing Knowledge. Terakhir yaitu Best Practice. Best Practice bisa diartikan sebagai kemajuan sebuah proses berdasarkan pengetahuan yang cukup untuk diterapkan dalam sebuah organisasi. Berikut adalah siklus yang menjelaskan bagaimana sebuah pengetahuan diidentifikasikan lalu diproses melewati beberapa tahap sehingga akhirnya pengetahuan dapat digunakan untuk membantu sebuah organisasi. Nah, itu yang bisa gua jelasin dari knowledge management. Jangan lupa subscribe agar tidak stuck. Makasih udah nonton video ini. See you.